Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan stres setelah mengkhianatimu. Nah, jadi kan orang setelah mengkhianati itu seharusnya kan menjadi lebih bahagia kan daripada orang yang dia khianati. Karena apa? Karena harapannya dengan mengkhianati ini dia menemukan apa yang dia cari. Mendapatkan apa yang dia inginkan dengan pasangan barunya atau dengan orang ketiga yang menjadi sebab kenapa dia mengkhianati. Tapi ternyata di dalam pengkhianatan itu hanya sedikit orang yang kemudian benar-benar bisa menemukan kebahagiaannya. Justru lebih banyak orang yang setelah dia mengkhianati, justru dia yang jadi stres, justru dia yang jadi menderita. Jadi stres itu adalah gangguan mental ya, akibat tekanan kehidupan, tekanan internal, tekanan eksternal, dan seterusnya. Nah, tekanan internal itu misal orang terobsesi sesuatu, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Tekanan eksternal itu ya, misal zaman sekarang punya gelar sarjana, tapi menganggur. Kemudian dirasani oleh tetangga, ya sudah kuliah mahal-mahal, sudah dewasa tapi tetap saja menganggur. Nah, itu namanya tekanan eksternal. Kemana-mana ditanya sudah bekerja atau belum, nah itu bisa membuat orang stres tuh. Atau orang sudah berusia cukup dewasa, lebih dari 30 tahun ya, belum menikah. Nah, kemana-mana ditanya kapan menikah, kapan punya momongan lah. Bagaimana mau punya momongan, menikah saja belum kan. Nah, tetapi pertanyaan-pertanyaan begitu itu menjadi faktor eksternal yang akan membuat orang menjadi stres. Nah, ketika mantan stres setelah mengkhianati kita, ada 3 ciri-ciri yang akan terlihat pada diri mantan ya. Yang pertama ciri-cirinya, mantan terlihat begitu lelah. Ya. Jadi terlihat begitu lelah itu ya orang kurang istirahat ya. Kan bisa terlihat dengan sangat mudah tuh. Misal orang kurang tidur, itu kantong matanya membengkak, itu kelihatan. Kemudian orang yang kurang istirahat itu juga menyebabkan kulitnya terlihat lebih kusam. Orang yang kurang istirahat itu terlihat tidak glowing ya. Kemudian terlihat lesu dan seterusnya. Nah, mantan terlihat begitu lelah. Kenapa begitu lelah? Misal bersama orang ketiga ini ternyata mantan betul-betul dimanfaatkan. Dulu justru mantan yang memanfaatkan kita ya. Sekarang mantan yang dimanfaatkan oleh orang ketiga. Mantan harus bekerja ya, tetapi orang ketiga juga mempekerjakan mantan. Jadi menjadikan mantan misal sebagai driver pribadinya, harus antar jemput ke sana kemari, nunggui kalau orang ketiga
sedang belanja, ada kegiatan dan seterusnya. Bayangkan saja orang sudah misal bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, habis itu masih harus ngantar belanja ya, muter-muter di mall dan seterusnya. Itu capeknya luar biasa. Sampai jam 9, jam 10 malam dan seterusnya. Nah, itu membuat orang mengalami kelelahan yang luar biasa. Apalagi kalau mantan dan orang ketiga ini terpaut usia yang lumayan. Misal orang ketiga 8 tahun, lebih muda daripada mantan. Nah, mantan harus beraktivitas dengan gaya anak muda yang 8 tahun lebih muda dari dia. Sulit dia untuk mengikuti. Ya, dia berusaha untuk mengikutinya ya. Tetapi kan misal kalau orang ketiga usianya sedang bugar-bugarnya itu 32, 33 tahun. Nah, kalau mantan 8 tahun lebih tua kan artinya sudah 40 tahunan tuh. Orang 40 tahunan itu sudah mulai rematik, sudah mulai encok dan seterusnya. Ya, disuruh muter-muter berjam-jam itu. Ya, dia berusaha ya. Tetapi fisiknya tidak bisa ya diajak bertoleransi, berkompromi itu. Yang namanya nyeri ya muncul saja, yang namanya pegel ya muncul saja. Speednya sudah beda, powernya sudah beda ya. Rentang usia itu sangat mempengaruhi speed dan power seseorang. Nah, jadi yang pertama itu, mantan terlihat begitu lelah. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya mantan terlihat emosional ya. Jadi ada perubahan atau dampak psikologis pada diri mantan yang membuat mantan sekarang terlihat begitu emosional. Emosional itu ya mudah tersinggung, padahal kemarin bersama kita tahu persis mantan ini orangnya pendiam, sabar, tidak suka bertengkar dan seterusnya. Tapi sekarang berubah menjadi sangat emosional. Ya, mudah tersinggung, kemudian suka bertengkar dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat biasanya dulu kalau mantan posting sesuatu di media sosialnya, ya yang namanya komen itu yang tidak enak tentu banyak ya. Biasanya oleh mantan diabaikan saja. Ya, tidak apa-apa, kan memang hidup berdemokrasi itu begitu. Ada orang yang suka, ada orang yang haters dengan kita. Tidak apa-apa, biarkan saja. Semuanya harus diberikan ruang. Tidak perlu didebat, tidak perlu sakit hati, dan seterusnya. Karena itu ngabis-ngabisin waktu. Nah, sekarang mantan beda ya. Kita lihat itu, misalnya ada yang komennya tidak sesuai di hatinya, pasti didebat ya. Jadi berdebat gitu kan. Nah, jadi terlihat perubahan pada diri mantan. Emosi mantan sekarang terlihat labil. Nah, itu adalah tanda bahwa mantan sedang stres. Orang stres biasanya memang jadi lebih pemarah, sangat sensitif ya, mudah tersinggung, perasa dan seterusnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, stres itu juga akan sangat mempengaruhi daya tahan tubuh manusia kan. Kita ingat ya, pada saat pandemi itu kan anjurannya jangan sampai stres, harus selalu bahagia. Karena kalau orang bahagia, sistem imun tubuhnya jadi bagus ya. Tapi kalau orang stres juga sistem imun tubuhnya akan drop gitu. Nah, jadi ketika mantan stres, kita juga bisa melihat tanda-tandanya. Ya, mantan jadi mudah tuh tertular penyakit-penyakit yang menular, apalagi lagi musim penghujan ya, batuk, pilek dan seterusnya. Padahal kan dulu kita tahu persis mantan ini adalah orang dengan daya tahan tubuh yang luar biasa ya. Jarang itu sakitnya. Bahkan kalau bekerja itu setahun itu
tidak pernah pamit, ya, karena dia sangat bugar, sangat fit. Nah, kenapa kemudian mantan jadi mudah sakit-sakitan sekarang, ya? Yaitu tadi, karena kehadiran orang ketiga begitu banyak menghabiskan waktu dia. Kalau dulu mantan rajin olahraga, menjaga kebugaran tubuh, istirahatnya cukup, dan seterusnya. Nah, sekarang waktunya habis bersama orang ketiga, olahraga sudah tidak sempat. Tadi yang pertama, kelelahan, kecapean karena kurang istirahat. Nah, itu semuanya membuat daya tahan tubuh orang turun kan. Ditambah lagi stres, ya. Begitu ya, stres karena permintaan dari orang ketiga itu macam-macam, ya. Kemudian orang ketiga itu punya sifat-sifat yang secara natural akan membuat pasangannya jadi stres. Apa itu sifat-sifat yang secara natural membuat pasangannya jadi stres? Misal cerewet, suka ngomel, ya, emosional, suka bertengkar, dan seterusnya. Ini itu sifat-sifat yang secara alamiah akan membuat pasangannya jadi mudah stres. Dan itu orang ketiga tuh. Nah, jadi mantan sekarang karena kurang istirahat, tidak sempat menjaga kebugaran tubuhnya, ditambah lagi stres, permintaan orang ketiga macam-macam. Kalau tidak dituruti, maka akan ngomel berhari-hari, dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian membuat daya tahan tubuh mantan menjadi turun, sehingga sekarang terlihat mantan mudah tertular berbagai penyakit, ya. Sedikit-sedikit batuk, sedikit-sedikit bindeng, ya, suaranya berubah, sedikit-sedikit pilek, dan seterusnya. Sesuatu yang tidak pernah kita temui saat kita yang bersama dengan mantan dulu. Jadi keadaan psikologis seseorang itu juga akan mempengaruhi keadaan fisiknya, daya tahan tubuhnya. Nah, karena itu kita harus selalu bahagia, ya, agar daya tahan tubuh kita, imun kita menjadi baik, dan kita sehat terus. Insya Allah kalau sehat terus kita tetap produktif, bisa bekerja, bisa bermanfaat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi itulah 3 ciri-ciri jika setelah mengkhianati kita justru membuat mantan stres. Dan itu adalah sesuatu yang juga perlu untuk kita pelajari, bahwa orang yang tidak pandai bersyukur, maka yang dia dapatkan bukan kebahagiaan, tetapi justru penderitaan ataupun azab. Ya, orang sudah punya suami atau istri yang sangat baik, tapi tidak bersyukur, tidak pernah merasa puas, terus saja mencari seseorang yang baru. Nah, maka dengan begini, apakah dia akan mendapatkan kebahagiaan dengan pasangannya yang baru, dengan orang ketiga, dan seterusnya? Jawabannya tidak. Justru yang akan dia dapatkan adalah azab, ya. Nah, azab itu ya seperti tadi, jadi sakit-sakitan, jadi stres, dan seterusnya. Maka di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, kita diajarkan, la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabil lasyadid. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.